Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi SMK Salam Durenan Trenggalek kelas 10 untuk semua jurusan semester ganjil pertemuan kelima mata pelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak bosan dengan metode pembelajaran yang kita gunakan saat sekarang ini, karena memang situasi pandemi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk bertatap muka, sehingga saya membuat video pembelajaran ini dan harapannya tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Baiklah siswa-siswi SMK Salam Durenan Trenggalek kelas 10 untuk semua jurusan, atau mungkin juga siswa-siswi SMK ataupun SMA dari sekolah lain yang melihat video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep keindahan. C. Konsep keindahan. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata indah? Pertanyaan berikutnya, apakah kalian membayangkan bunga-bunga atau mungkin pemandangan alam, sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat? Baiklah siswa-siswi SMK kelas 10, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan merujuk pada kata indah sebagai kata sifat yang berarti elok, cantik, enak dipandang mata. Berikutnya, satu pengertian keindahan. Menurut para filsuf, keindahan merupakan suatu kesatuan hubungan yang didasarkan pada pengamatan yang menimbulkan rasa sayang dan puas. Namun demikian, menurut Leo Tolstoy dari Rusia, berkebangsaan Rusia, dalam bahasa Rusia, keindahan adalah krasota, artinya sesuatu yang mendatangkan rasa senang bagi yang melihat dengan mata. Bangsa Rusia tidak dapat menyebutkan keindahan untuk musik. Yang indah hanya yang dapat dilihat dengan mata atau visual. Oh begitu nggih. Jadi menurut Leo Tolstoy, keindahan itu yang bisa dilihat dengan mata. Itulah sebabnya Leo Tolstoy berpendapat bahwa keindahan adalah suatu yang mendatangkan rasa menyenangkan bagi yang melihat. Bagaimana menurut kalian pendapat ini? Ya sah-sah saja, karena bagaimanapun beliau juga adalah seorang tokoh atau filosof. Berikutnya B. Alexander Baumgarten. Mohon maaf kalau mungkin dalam pengejaannya Pak Rudi kurang fasih, ya. Baumgarten dari kebangsaan Jerman. Keindahan atau estetika menurutnya adalah kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan erat dan tersusun teratur. Agak belibet. Berikutnya menurut Sulzer. Menurut Sulzer, sesuatu yang indah haruslah yang bernilai baik dan dapat memupuk rasa moral. Jika suatu ciptaan dinilai amoral atau merusak moral, tidak baik, maka ciptaan tersebut belum dapat dikatakan indah. Ya seperti itulah. Berikutnya Wens Hellman. Pendapat Wens Hellman berkebalikan dari Sulzer. Sulzer tadi yang indah itu yang dapat memupuk rasa moral. Tetapi menurut Wens Hellman, keindahan itu dapat terlepas sama sekali dari kebaikan. Entah itu nanti dampaknya baik atau tidak, maksudnya seperti itu. Kalau itu memang indah ya indah, tidak terlepas dari dampak atau akibat yang ditimbulkan daripadanya.
Banyak contohnya sebenarnya, tapi Pak Rudi yakin kalian mampu untuk mencarinya. Berikutnya, Schafftes-Bury berkebangsaan Jerman berpendapat bahwa keindahan adalah sesuatu yang memiliki proporsi harmonis. Karena menurutnya yang proporsi harmonis itu nyata dan dapat disamakan dengan kebaikan. Jadi keindahan itu adalah sesuatu yang nyata dan baik. Tapi memang harus baik gitu ya. Jadi nyata wujudnya dan baik dalam ketika dinikmati ataupun efek yang ditimbulkan sesudahnya. Kemudian menurut Humo, Inggris, keindahan adalah sesuatu yang dapat menyebabkan rasa senang. Semua yang menyebabkan rasa senang maka dianggap sebuah keindahan. Berbeda dengan menurut Hamsterhuis dari Belanda, yang bisa disebut indah adalah yang paling banyak mendatangkan rasa senang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi lihat langsung senang, nah itu indah. Kalau lama, loadingnya agak lama, ya belum masuk menurut kriteria Hamsterhuis dari Belanda. Berikutnya, menurut Immanuel Kant. Menurut Kant, keindahan didefinisikan sebagai perasaan senang yang dirasakan ketika melihat suatu benda, namun tidak berkaitan dengan benda tersebut. Kant melihat keindahan dari dua sisi, yaitu secara subjektif dan secara objektif. Secara subjektif, keindahan adalah sesuatu yang tanpa direnungkan dan tanpa bersangkut paut dengan kegunaan praktis tetapi mendatangkan rasa senang. Objektifnya menemukan keindahan yaitu keserasian dari suatu objek terhadap tujuan yang dikandungnya sejauh objek ini tidak ditinjau dari segi fungsinya. Silakan anak-anak pahami tentang pendapat Kant ini. Berikutnya menurut Al-Ghazali, keindahan suatu benda terletak dari kesempurnaan yang dapat dikenali kembali dan sesuai dengan sifat benda itu. Perwujudan kesempurnaan dalam sebuah benda merupakan representasi keindahan yang bernilai paling tinggi. Misalnya, tulisan atau karangan yang paling indah adalah karangan yang mempunyai sifat kesempurnaan yang khas bagi karangan atau tulisan tersebut, seperti keharmonisan huruf, hubungan arti yang tepat satu sama lainnya, spasi yang tepat, serta susunan yang baik. Di samping itu, karya tersebut juga mengantarkan jiwa, sehingga mampu merasakan keindahan dalam dunia yang lebih dalam, yaitu berhubungan dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan agama. Berdasarkan definisi keindahan menurut beberapa ahli di atas, dapat kita tarik garis besar pengertian keindahan secara khusus, yaitu sebuah kesan yang diperoleh berdasarkan penglihatan atau pemandangan terhadap suatu benda. Sedangkan secara luas, keindahan memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, keindahan jasmani dan rohani. Keindahan ini dimiliki oleh jiwa maupun raga manusia. B. Keindahan seni. Keindahan ini mengacu pada bentuk, wujud, maupun hasil dari sebuah karya seni, baik seni musik, tari, rupa, maupun teater yang diamati, dinikmati, dan diapresiasi. C. Keindahan alam. Keindahan ini, sebagaimana keindahan seni juga, merupakan keindahan yang dapat dinikmati oleh mata. Alam merupakan sumber keindahan. Hamparan bentang alam yang indah menjadi anugerah bagi mata yang melihatnya. D. Keindahan moral. Keindahan ini melihat kepribadian dan perilaku seseorang ataupun seorang individu yang memiliki tata krama yang baik dan berarti baik, sehingga tersalurkan melalui pembawaan diri maupun gestur tubuh. E. Keindahan intelek. Keindahan ini memandang kecerdasan dan pengetahuan yang luas sebagai sesuatu yang indah. Kecerdasan juga dapat diungkapkan sebagai kecantikan
yang berujung pada keindahan. 2. Keindahan dan estetika. Kamu tentu pernah mendengar istilah estetika. Apa yang kamu ketahui mengenai estetika? Mengacu pada catatan sejarah, estetika merupakan bagian dari ilmu filsafat. Istilah estetika baru digunakan pada abad ke-18 yang menggantikan istilah keindahan ataupun beauty yang berhubungan dengan hal-hal baik atau kebaikan, serta secara etimologis memiliki hubungan dengan benefit yang berarti berguna atau memiliki kegunaan. Jika sebelumnya keindahan secara umum dipandang sebagai sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan kepatutan, maka keindahan dalam estetika menunjuk pada pengalaman estetis seseorang dari apa yang ada di sekitarnya, berupa kerja-kerja indera penglihatan, pendengaran, rasa yang mengarahkan pada keindahan. Dengan demikian, menikmati keindahan tidak hanya soal melihat saja, tetapi juga memahami secara cermat, menyelami makna dalam keindahan tersebut, serta mengolahnya melalui kecerdasan intelektual yang dimiliki manusia sebagai penikmat keindahan. Secara etimologis, estetika berasal dari bahasa Yunani yaitu aestheta, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan aesthetic, atau estetik, yaitu studi tentang keindahan. Orang yang menikmati keindahan disebut dengan aesthete, sementara ahli keindahan disebut dengan aestheticist, bukan esteh ya. Sejak lama, khususnya dalam kesusastraan barat, estetika dipandang sebagai seni yang menjadi media pengajaran bagi pembaca. Seni meniru alam, seni meniru ciptaan Tuhan. Namun dengan tersebut tidak lagi diamini pada abad ke-19. Pada perkembangannya, estetika dipandang sebagai aspek. Berikutnya, keindahan dan kebudayaan. Kebudayaan sangat erat kaitannya dengan keindahan. Hasil cipta karya manusia yang memiliki keindahan, baik nilai maupun wujud, merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan sebagai kekayaan kelompok manusia memiliki unsur seni dan juga keindahan. Beragam bentuk kebudayaan seperti tari, musik, peran, maupun upacara tertentu menunjukkan sesuatu yang dapat dinikmati secara visual dan dimaknai secara mendalam makna yang hadir di baliknya. Good luck, semoga sukses selalu buat siswa-siswi SMK. Salam Bulinan Trenggalek kelas 10 untuk semua jurusan. Sekali lagi, tidak ada kata menyerah untuk terus belajar, kreatif, inovasi. Dan dalam pembelajaran kali ini, tugas yang harus kalian kerjakan adalah kembali untuk membuat ringkasan dan dikumpulkan serta dipresentasikan ketika pembelajaran sudah dapat dilaksanakan dengan tatap muka. Yang terakhir, syukuri dengan alhamdulillah untuk segala yang kita dapatkan dan kita alami. Ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.